Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah pada hari ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Rizky Wardana, saya sendiri Vici Amelia, Vira Erika, dan Mulan Dwi Putri untuk mempresentasikan sebuah artikel yang ditulis oleh Mari Amalina dan Frank Hasselto dengan judul Choice and Change of Measure in Performance Measurement Models atau Pilihan dan Perubahan Ukuran dalam Model Pengukuran Kinerja. Bagian 1 yaitu pendahuluan. Meningkatkan pengukuran kinerja pada bagian-bagian penting dari nilai rantai adalah salah satu peran utama akuntan manajemen. Pengukuran kinerja yang valid memungkinkan perusahaan untuk secara efektif menggambarkan dan menerapkan strategi, membimbing perilaku karyawan, menilai efektivitas manajerial, dan memberikan dasar untuk penghargaan. Manajer dan peneliti dari berbagai disiplin ilmu telah berupaya meningkatkan manajemen rantai nilai dengan membangun dan menggunakan model pengukuran kinerja atau PMM. PMM adalah model komprehensif perusahaan sebagai sistem yang mencerminkan pengetahuan organisasi tentang hubungan antara berbagai ukuran kinerja rantai nilai. Manajemen sistematis membutuhkan sistem kontrol manajemen yang komprehensif atau MCS, tetapi tidak semua MCS perlu diukur. Namun, bagian yang diukur secara layak harus dipertimbangkan untuk PMM. Jika tidak, organisasi mungkin kehilangan informasi kinerja yang berharga. Pilihan ukuran kinerja sangat penting dalam mencerminkan organisasi sebagai suatu sistem. Karena organisasi selalu beradaptasi dengan lingkungannya, ia harus dapat mengubah langkah-langkah kinerjanya untuk mencerminkan kondisi saat ini. Studi ini menjelaskan faktor-faktor penentu PMM tertentu dan menyelidiki masalah pilihan dan perubahan PMM yang berfungsi. Teori yang pertama yaitu teori berbasis pengetahuan dan berbasis sistem dan PMM. Teori yang menjelaskan kebijakan manajemen berdasarkan sumber daya strategis, kemampuan, pembelajaran, dan sistem menawarkan panduan dan prediksi untuk pilihan ukuran kinerja. Literatur manajemen strategis terbaru telah mengembangkan konsep strategi produk perusahaan di luar penggambaran tentang pengelolaan rantai nilai untuk mencapai keunggulan kompetitif, misalnya melalui kepemimpinan atau diferensiasi biaya produk. Moorcroft dan kawan-kawan berhipotesis bahwa keberhasilan perusahaan mengelola sumber daya dan kemampuan strategis melalui sistem manajemen holistik yaitu menciptakan dan mempertahankan keunggulan strategis ditingkatkan oleh manajemen sistemik. Interpretasi akuntansi atas teori manajemen saat ini adalah bahwa perusahaan menciptakan dan mempertahankan keunggulan atau posisi strategis dengan secara efisien, menciptakan, menyebarkan, dan menggunakan MCS berbasis kinerja. Selain itu, bagian terukur dari MCS itu sendiri harus bersifat sistemik dalam bentuk PMM. Poin yang kedua yaitu pekerjaan sebelumnya di PMM. Rumus DuPont ROI adalah PMM awal dan abadi yang memisahkan kinerja keuangan menjadi elemen yang dapat dikelola. EVA adalah pendekatan yang serupa, lebih terkini, dan kompleks untuk mengidentifikasi kontribusi tambahan terhadap kekayaan pemegang saham dan unsur-unsur yang dapat dikelola dari pendapatan berkala. PMM komprehensif ini adalah model bisnis yang mencerminkan input dan output antara dan akhir. Mereka umumnya mencakup ukuran kinerja operasional, strategis, keuangan, dan non-keuangan. Model-model ini memang mewakili upaya untuk menggunakan pengetahuan organisasi untuk memodelkan perusahaan sebagai sistem dan menerapkan kontrol manajemen. Studi ini menyelidiki apakah kontrol manajemen, teori berbasis pengetahuan, dan sistem berbasis perusahaan deskriptif dalam kasus tertentu. Studi ini membahas 4 pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah atribut ukuran pertimbangan penting untuk pilihan ukuran kinerja? Yang kedua, apakah pentingnya atribut berbeda sesuai dengan strategi perusahaan? Yang ketiga, apakah pentingnya atribut untuk desain dan penggunaan berbeda sesuai dengan strategi perusahaan? Yang keempat, apakah perusahaan menukar beberapa atribut individu dengan yang lain? Pertanyaan-pertanyaan tersebut diselidiki baik secara kualitatif dan kuantitatif, menggunakan dokumen arsip yang menggambarkan PMM distribusi perusahaan dan wawancara dengan manajer puncak untuk memahami sifat bisnis dan tujuan serta struktur dinamis PMM. Bagian kedua yaitu atribut ukuran kinerja. Teori kontrol manajemen berpendapat bahwa MCS yang termasuk PMM dimaksudkan untuk memastikan bahwa karyawan tahu apa yang diharapkan dari mereka, akan mengerahkan upaya untuk melakukan apa yang diharapkan, mampu melakukan apa yang diharapkan, dan mencapai apa yang diharapkan. Selama lebih dari 30 tahun, peneliti telah mengetahui bahwa perusahaan memilih portofolio kontrol dan ukuran kinerja. Namun, penelitian selanjutnya tentang pilihan ukuran kinerja perusahaan sering berfokus pada dikotomi langkah-langkah yang luas, seperti langkah-langkah keuangan versus non-keuangan, dan kontrol mekanistik versus organik. Teori yang biasa digunakan dalam penelitian itu juga mengkarakterisasi kemungkinan yang mempengaruhi pilihan tindakan dan kontrol sebagai dikotomi luas. Misal, ketidakpastian lingkungan tinggi versus rendah, teknologi lama versus teknologi baru.
Penelitian kontrol manajemen baru-baru ini membahas faktor spesifik yang mungkin menjelaskan pilihan ukuran kinerja perusahaan untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan strategis. Eksperimen laboratorium dan survei praktik kontrol manajemen telah mengidentifikasi atribut ukuran kinerja yang terkait dengan penggunaan, kegunaan, dan kinerja. Ketika dikombinasikan dengan teori strategis berbasis sumber daya dan berbasis sistem saat ini, yang muncul adalah fokus pada atribut ukuran kinerja yang menggantikan dikotomi keuangan versus non-keuangan populer. Dalam semua kasus, literatur yang dikutip dalam sebagian berikut mengasumsikan bahwa organisasi berusaha untuk meningkatkan kinerja relatif terhadap tujuan strategisnya. Poin pertama pada bagian ini yaitu ukuran yang beragam dan saling melengkapi. Menurut Idner dan Lerker tahun 2002, kontrol manajemen perusahaan dapat mengambil manfaat dari keragaman ukuran kinerja yang lebih besar, yaitu tindakan operasional, strategis, keuangan, dan non-keuangan. Jika langkah-langkah operasional mencerminkan pendorong saat ini dari kinerja keuangan masa depan dan berada di awal rantai nilai. Milgrom dan Roberts berpendapat bahwa jika serangkaian ukuran kinerja yang beragam adalah perangkat yang lengkap dan saling melengkapi, menggunakan subset ukuran yang mengarah pada kinerja yang lebih rendah. Poin berikutnya yaitu ukuran objektif dan akurat. Ijiri tahun 1967 dahulu kala menetapkan kembali kepentingan teoritis dari ukuran kinerja, akurasi, dan objektivitas. Topik ini tidak kehilangan relevansi. Baru-baru ini, Libby dan kawan-kawan menemukan bahwa subjek eksperimental dalam tugas kontrol manajemen bergantung pada ukuran kinerja yang telah diverifikasi oleh pihak ketiga, yang mungkin menciptakan permintaan untuk tindakan yang akurat dan objektif. Penelitian lain telah menemukan bahwa pengukuran berkualitas rendah berhubungan dengan penggunaan atau dampak MCS yang rendah. Poin yang ketiga yaitu ukurannya informatif. Ukuran kinerja yang membedakan manajer yang menghadapi faktor yang serupa dan tidak terkontrol bersifat informatif. Langkah-langkah informatif dapat meningkatkan evaluasi, bahkan jika mereka tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh manajer. Secara khusus, langkah-langkah rantai nilai awal bisa berharga jika mereka informatif tentang tindakan pemimpin yang memimpin, dalam waktu yang cukup untuk belajar tindakan kontrol korektif. Poin yang keempat yaitu manfaat lebih besar daripada biaya pengumpulan. Memantau perilaku karyawan melalui PMM adalah kegiatan yang mahal, menghasilkan, mengorganisir, dan melaporkan informasi kinerja mengkonsumsi sumber daya perusahaan yang langka. Seperti yang telah diketahui para peneliti akuntansi manajemen pada masa-masa awal penelitian, manfaat yang dirasakan dari menggunakan ukuran kinerja harus lebih besar daripada biaya yang terkait. Poin yang kelima yaitu ukuran mencerminkan kausalitas sistem. Beberapa akademisi dan konsultan telah meresepkan bentuk-bentuk PMM kausal. Terlepas dari sumber modal bisnis, hubungan kausal antara beberapa ukuran kinerja perusahaan sering tidak ditentukan atau diukur dengan baik. PMM kausal yang berfungsi juga dapat membebaskan manajer untuk lebih fokus pada masalah strategi dan evaluasi daripada pemrosesan informasi. Selanjutnya, PMM kausal yang komprehensif dapat mengurangi kompleksitas kognitif pemahaman dan menggunakan beberapa ukuran kinerja. Poin yang keenam yaitu langkah-langkah berkomunikasi strategi. Modal seperti PMM memfasilitasi komunikasi, pembelajaran, dan penciptaan pengetahuan baru dan dapat menjadi alat utama untuk membangun organisasi pembelajaran. Ukuran kinerja yang tepat menyelaraskan tindakan dan strategi dengan mengurangi miopia keuangan manajer dan secara efektif mengkomunikasikan strategi. Manajemen sistemik memahami dan mengeksploitasi pengetahuan tentang keterkaitan dinamis antara sumber daya dan kemampuan. Unsur-unsur PMM dimaksudkan untuk mencerminkan penggunaan sumber daya yang strategis dan penyebaran proses yang efisien. Poin yang ketujuh yaitu langkah-langkah menciptakan insentif untuk perbaikan. Menggunakan performa pengukuran yang dapat menyingkap penundaan waktu yang melekat antara keputusan tertentu dapat mengarah pada peningkatan insentif. Idner dan Lerker juga mengamati bahwa langkah-langkah operasional yang memiliki garis pandang dapat meningkatkan harapan imbalan berdasarkan pada langkah-langkah tersebut. Poin yang terakhir yaitu langkah-langkah meningkatkan pengambilan keputusan. Ukuran organisasi dalam kategori yang berbeda dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Mungkin dengan mencerminkan struktur pengetahuan tentang rantai nilai perusahaan. Langkah-langkah dengan koneksi nyata ke proses yang dikelola juga dapat mengaktifkan lebih banyak pengetahuan dan mempromosikan pembelajaran dan pengambilan keputusan yang lebih baik dibandingkan dengan hanya mengendalikan langkah-langkah keuangan saja. Teori kontrol dan strategi manajemen mengidentifikasi 8 atribut ukuran kinerja. Yang pertama, beragam dan saling melengkapi. Yang kedua, objektif dan akurat. Yang ketiga, informatif. Yang keempat, lebih menguntungkan daripada mahal. Yang kelima, terkait sebab akibat. Yang keenam, perangkat komunikasi yang strategis. Yang ketujuh, insentif untuk perbaikan. Dan yang terakhir, mendukung keputusan yang lebih baik.
Penjelasan selanjutnya yaitu tentang pertanyaan penelitian. Ada beberapa pertanyaan penelitian akan dibahas. Yang pertama yaitu apakah atribut-atribut pertimbangan penting untuk pilihan ukuran kinerja? Pilihan awal ukuran kinerja mungkin didasarkan pada atribut yang diharapkan karena sedikit sejarah yang menjadi dasar penilaian. Namun, perubahan dapat terjadi setelah pengalaman membuktikan persepsi benar ataupun salah. Oleh karena itu, penelitian ini memprediksi bahwa suatu organisasi akan menghapus tindakan PMM yang sebelumnya dipilih yang setelah pengalaman dianggap tidak menunjukkan atribut ini, baik untuk pilihan awal ataupun perubahan selanjutnya. Dasar teoritis untuk kepentingan atribut tetap sama. Apakah pentingnya atribut berbeda sesuai dengan strategi perusahaan? Menurut Govindarajan dan Gupta tahun 1985 menemukan bahwa perusahaan dengan strategi membangun lebih cenderung menggunakan kontrol subjektif daripada yang mengejar strategi panen. Beberapa penelitian ini menemukan bahwa perusahaan-perusahaan yang mengikuti strategi yang lebih konservatif mendapatkan lebih banyak penekanan pada pengendalian biaya daripada yang mengikuti strategi yang lebih berusaha. Menurut Chenhal dan Morris 1995 dan 1995, Simpson dan 1987. Selanjutnya yaitu apakah pentingnya atribut untuk desain dan penggunaan berbeda sesuai dengan strategi perusahaan. Meskipun kedelapan atribut yang diinginkan, sebuah perusahaan mungkin menganggap beberapa lebih relevan daripada yang lain ketika merancang ataupun menggunakan langkah-langkah dalam PMM. Pertanyaan ketiga ini yang mengeksplorasi klasifikasi subjektif dari atribut sebagai yang terutama didorong oleh desain ataupun penggunaan konsensus. Atribut ukuran kinerja yang mencerminkan pertimbangan desain utama adalah beragam dan saling melengkapi atau AI, objektif dan akurat A2, informatif A3, lebih menguntungkan daripada mahal A4, dan kasual terkait AS. Meskipun semua ukuran kinerja setidaknya dirancang minimal, mendukung bahwa beberapa dipilih sebagai saran untuk mencapai tujuan tertentu. Mereka dapat digunakan untuk mengkomunikasikan strategi, memberikan insentif untuk perbaikan dan meningkatkan pengambilan keputusan. Pertanyaan yang keempat yaitu, apakah perusahaan menukar beberapa atribut individu dengan yang lain? Suatu ukuran dapat berguna dan disimpan dalam PMM, bahkan jika itu tidak menunjukkan semua atribut. Juga mengeksplorasi apakah suatu organisasi memperdagangkan satu atribut dengan atribut lainnya. Literatur fit strategis yang dikutip sebelumnya dapat menyebabkan seseorang mengharapkan trade-off ke situs penelitian. Ada dua situs penelitian. Yang pertama yaitu strategi perusahaan. Beberapa strategi perusahaan yang dipakai. Yang pertama yaitu memperagakan keunggulan komparatif di setiap pasar di seluruh dunia. Diukur dalam kinerja produk mens, nilai ekonomi bagi pelanggan dan semua aspek dukungan pelanggan. Yang kedua, pertama menghasilkan sedikit dalam lebih dari ekonomi dalam menurunkan investasi diperlukan untuk mempertahankan keunggulan komparatif di setiap pasar ke masa depan dan membeli investasi di Indonesia bisnis baru. Yang ketiga, tumbuh untuk memberikan pengembalian total yang superior kepada para pemegang saham. Yang keempat yaitu tunjukkan komitmen Anda untuk menempatkan peluang masyarakat dalam yang dikerjakan dan tahan tanggung jawab warga masyarakat. Yang kelima yaitu menarik, melatih, menantang dan sepenuhnya memanfaatkan orang-orang di semua tingkatan untuk mencapai tujuan. Situs penelitian yang kedua yaitu model kinerja distributor. Langkah utama dalam manajemen perusahaan dan sistem distribusinya adalah mengembangkan strategi PMM berorientasi untuk 31 distributor Amerika Utara yang mengkomunikasikan fokus pelanggan baru, memandu distributor dan menyediakan basis tambahan untuk evaluasi. Studi ini akan merujuk pada perusahaan model kinerja distributor sebagai DPM. Tujuan dari DPM ini adalah untuk seluruh area dalam distributor yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan hubungan pelanggan, memberikan serangkaian kriteria objektif, konsisten dengan inisiatif strategi perusahaan untuk membantu dan mengukur total kinerja distributor. Analisis data. Pilihan awal pengukuran kinerja. Perancangan dan manajer perusahaan mengajukan sukarelawan 11 komentar mengenai bagaimana dan mengapa awal langkah-langkah muncul di DPM. Alasan yang paling banyak dikutip, 5 komentar atau hampir setengah dari total komentar. Untuk memasukkan langkah-langkah awal adalah
bahwa mereka objektif dan akurat. Seorang karyawan perusahaan menyatakan, tujuan DPM adalah memiliki sistem pengukuran faktual yang objektif, terdokumentasi, dan lebih baik dari yang subjektif. Analisis kualitatif. Yang pertama, beragam dan saling melengkapi. Distributor mengakui saling melengkapi dari tindakan DPM yang beragam. Yang kedua, objektif dan akurat. Ukuran pangsa pasar tradisional mendominasi DPM asli sebagian karena sangat tinggi objektif dan akurat. Yang ketiga, informatif. Relatif sedikit responden menunjukkan bahwa keinformatifan adalah penting kriteria desain. Perusahaan menggunakan DPM untuk membandingkan dan menjalankan distribusi dan sebagian stimulus untuk komunikasi rekan. Yang keempat, biaya versus manfaat. Perusahaan menganggap bahwa tindakan DPM sebagai menyesatkan atau tidak dapat diandalkan dan juga merasakan biaya penyelesaian penyelisihan tentang tindakan subjektif ini lebih besar dari manfaat yang didapat. Yang kelima, terkait kausal. Langkah-langkah DPM dikelompokkan dan ditampilkan secara hati-hati untuk memandu keputusan dan mengakui kepercayaan perusahaan tentang hubungan antara langkah-langkah dalam kelompok. Yang kelima, perangkat komunikasi strategis. Langkah-langkah DPM asli mencangkup kegiatan rantai nilai bahwa perusahaan merasa sangat penting untuk menciptakan distribusi yang bersaing secara sukses dengan pelanggan kepuasan. Dari strategi perusahaan untuk mempertahankan pangsa pasar. Yang ketujuh, insentif untuk perbaikan. Komentar tentang dampak insentif dari tindakan DPM umumnya mendukung bentuk positif dari atribut ini yang mengukur insentif yang diberikan untuk perbaikan. Waktu siklus layanan, praktik terbaik, dan ukuran orang semuanya dikutip sebagai menciptakan insentif bagi distributor untuk meningkatkan kinerja. Yang kedelapan, mengukur keputusan yang lebih baik. Perusahaan memilih langkah-langkah untuk direfleksikan oleh DPM kegiatan dan jenis kinerja keuangan dan non-keuangan diyakini efektif untuk dicapai peningkatan profitabilitas perusahaan. Analisis kuantitatif. Apakah atribut ukuran pertimbangan penting untuk pilihan ukuran kinerja? Jika teori pilihan pengukuran kinerja adalah deskriptif, komentar dari yang diwawancarai harus cenderung mencerminkan persepsi yang menguntungkan dari atribut tindakan yang ditahan, bentuk positif dari atribut. Sedangkan, tindakan harus mencerminkan persepsi yang menguntungkan dari atribut pengukuran jatuh atau bentuk negatif dari atribut. Yang kedua, apakah pentingnya atribut berbeda menurut perusahaan strategi? Seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya, perusahaan itu sendiri mengikuti strategi yang agak konservatif dan diharapkan lebih menyukai ukuran kinerja konservatif. Yang keempat, apakah pentingnya atribut untuk didesain dan penggunaannya berbeda sesuai dengan strategi perusahaan? Distribusi kode komentar dengan bentuk positif atau negatif dari atribut dibagi menjadi desain dan penggunaan. Yang keempat, apakah perusahaan menukar beberapa atribut dengan yang lain? Untuk mengeksplorasi apakah perusahaan memperdagangkan beberapa atribut untuk orang lain, komentar bertentangan dengan harapan Tion untuk tindakan yang dijatuhkan diselidiki lebih dahulu. Berikutnya, kita masuk ke bagian kesimpulan. Studi ini berfokus pada upaya satu perusahaan besar untuk memodelkan pendorong kinerja distribusinya. Itu melengkapi penelitian terbaru dan menawarkan generalisasi analitik pada teori kinerja yang muncul, pengukuran dan kontrol manajemen. Penelitian ini berkontribusi pada generalisasi analitik tentang kinerja dan pengukurannya dengan memeriksa secara empiris pilihan dan revisi ukuran kinerja yang beragam dari kejadian atau kedekatan aturan. Berikutnya dilihat dari analisis berbasis teori.
Teori pengendalian dan strategi manajemen mengidentifikasi setidaknya 8 atribut kinerja yang diinginkan pengukuran. Langkah-langkah harus beragam dan saling melengkapi, objektif dan akurat, informatif, lebih menguntungkan daripada perangkat komunikasi strategis yang mahal, terkait kausal, insentif untuk perbaikan, dan mendukung keputusan yang lebih baik. Analisis wawancara dengan desainer dan pengguna PMM perusahaan menemukan bahwa secara keseluruhan atribut ini relevan dengan keputusan untuk menghapus atau mempertahankan kinerja pengukuran. Studi ini menemukan bahwa pilihan ukuran kinerja organisasi yang diteliti tampaknya sangat dipengaruhi oleh atribut tindakan konsisten dengan teori. Berdasarkan analisis lebih lanjut, hasilnya dilakukan untuk menghubungkan peluang-peluang terhubung untuk mempertahankan pengaturan. Berikutnya dari analisis eksplorasi. Temuan ini mengarah pada investigasi trade-off antar atribut. Meskipun semua atribut mungkin diinginkan, 2 atribut yang muncul paling terkait dengan IPING atau menjatuhkan DPM individu adalah objektivitas dan keakuratan tindakan, serta keseimbangan biaya versus manfaat pengukuran. Suatu ukuran dapat mempromosikan strategi pengambilan keputusan yang baik dan berkomunikasi. Misalnya, perusahaan menjatuhkannya jika pengalaman menunjukkan itu tidak dapat diukur dengan mudah, akurat, dan secara objektif. Pertukaran juga memungkinkan analisis yang lebih rinci tentang strategi pada pilihan PMM. Di sebuah tingkat agregat, hanya perbedaan yang sangat sedikit ditemukan pada pentingnya atribut yang konsisten dengan keduanya, yaitu strategi konservatif versus kewirausahaan. Demikian presentasi dari kelompok 2 mengenai resume artikel dari Attribute of Performance Measurement. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.